Doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi hari ini harusnya kan kita ulangan ya. Tetapi karena ada satu materi di suhu dan kalor yang belum Ibu Guru belikan. Dan itu Ibu Guru rencana akan jadikan sebagai salah satu bahan untuk ini ya. Salah satu bahan untuk ujian. Habis. Oke, sebelum mulai Ibu Guru mau mengabsen dulu kalian. Bu Guru mukanya gelap ya. Sabar ya, Bu Guru nyalakan dulu lampu. Kau ya, terang. Oke, jadi kita mulai saja. Sebelumnya Bu Guru akan absen. Nggak usah. Rehan ambilkan rumah pulpen. Hari ini tanggal 1 Februari ya. Ya, Bu. Oke. Nanti bagaimana gimana sih? Oke, Bu Guru akan absen. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Oke. Aldi. Aldi, silahkan dinyalakan mikrofonnya, Nak. Aldi. Halo Aldi. Aldi ini minggu lalu katanya dia ikut belajar tapi tidak ada di absennya Bu Guru. Ini Aldinya ada, hilang lagi Aldinya. Alifa. Hadir, Bu. Oke. Ayu. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir. Salah atur mejanya, Awal. langsung atur. Hadir, Bu. Deviana. Hadir, Bu. Jeremia. Jeremia. Hadir, Bu. Oke, Novita. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Selo. Hadir, Bu. Tiara. Wasarni. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Siapa yang belum saya panggil? Andre. Hadir, Bu. Nur Iksan. Nur Iksan.
Nur Iksan, nyalakan mikrofonnya, nak. Ibu guru mau dengar suaranya. Oke lah, Nur Iksan ya. Oke, hari ini kita lanjut di materi berikutnya. Oke, layar ibu kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, jadi ini adalah jangan bawa-bawa kemana-mana. Sebentar mami keluar dari room. Oke. Kan bukunya sudah ada, tinggal dikerja. Kenapa tidak ada bukunya? Astagfirullahaladzim. Cuma 3 menit aja. Oke, kita lanjut. Ini adalah materi terakhir untuk suhu dan kalor. Jadi ada satu KD lagi yang belum Ibu ajarkan ya. Oke, hari ini tanggal 1 Februari. Jadi kompetensi dasar yang belum Ibu Guru berikan, karena harusnya kita ulangan ya, yaitu tentang KD 4.6. Di mana KD 4.6 itu menyaji hasil penyelidikan mengenai perpindahan kalor menggunakan asas Black. Jadi hari ini kita akan belajar tentang asas Black, di mana asas Black adalah salah satu materi pada perpindahan kalor. Nah, indikatornya adalah menjelaskan tentang apa itu asas Black. Yang kedua, menerapkan asas Black dalam peristiwa pertukaran kalor. Jadi ini adalah salah satu soal nanti yang akan masuk di ulangan kalian nanti minggu depan. Jadi ulangannya minggu depan ya. Kemudian, jadi hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang asas Black dan bagaimana penerapan asas Black dalam pertukaran kalor. Nah, tujuan pembelajaran setelah proses informasi, menanya, berdiskusi, dan melaksanakan percobaan, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Lihat ya, tujuan pembelajaran kita ada 13 pada materi suhu dan kalor. Suhu dan kalor itu ada KD di dalamnya, ya. KD 4.5, 3.5, 3.6 sama 4.6. Jadi 4 kali pertemuan. Nah, untuk hari ini kita masuk di tujuan pembelajaran 12 dan 13. Untuk 1 sampai 11 ini kita sudah, Ibu Guru sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ini mungkin akan menjadi, coba lihat di tujuan ini. Di sini Ibu Guru mengambil salah satu, inilah salah satu yang Ibu Guru ambil patokan untuk soal ujian ya. Dan penjelasan-penjelasan ini semua ada di materi yang Ibu Guru sudah berikan. Nah, ada beberapa rekaman video yang Ibu Guru belum kirimkan kepada kalian. Nanti sebentar Ibu Guru akan kirimkan rekamannya ya, supaya kalian bisa melihat rekaman dan materinya. Kenapa? Simpan saja, enggak tahu, Mami enggak tahu. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi pengertian dan rumusan asas Black. Kemudian yang berikutnya kita akan menjelaskan aplikasi asas Black pada peristiwa sehari-hari. Nah, materinya, seminggu dulu ya. Materinya sekarang kita masuk dulu di fakta tentang asas Black. Nah, kita dapat mendinginkan air panas. Jadi misalnya ada air panas, kita mau minum nih. Air itu baru saja mendidih, ya. Kita mau minum, tapi kan kita ini, tubuh kita, manusia normal, suhu tubuhnya itu di 30 atau 31 derajat Celcius. Sedangkan air panas, sudah tahu air mendidih berapa suhunya? Minggu lalu kita pertemuan pertama ini. Berapa suhu air jika mendidih? Titik didih air. Berapa? 100 derajat. Siapa itu yang cara? Arifintus, Bu. Arifintus. Baru masuk ya Arifin? Iya, Bu. Iya, Arifin ini suka terlambat sekali masuk. Arifin. Fintus.
Oke, 2 poin ya. Mami lagi ngajar, nak. Sebentar Mami keluar dari room sih. Bar ya. Boleh kasih warna-warna itu anu lah. Enggak boleh. Mami nggak boleh dulu diganggu karena Mami lagi ngajar. Di luar. Iya. Bisa kayak itu kalau Mami mengajar kalian tidak mengganggu Mami. Oke, saya lanjut ya. Terlalu banyak intermezzo di sini. Oke, jadi ketika kita masak air, dan kita ingin meminum air tersebut. Nah, biasanya kita akan mencampurkan air panas dengan air dingin. Dengan tujuan air itu bisa kita minum. Kenapa? Karena kita ketika tubuh kita yang bersuhu 30 derajat atau 31 derajat Celcius normalnya itu mendapatkan suhu yang lebih panas, pasti kita akan merasakan namanya ketidaknyamanan termal atau kita tidak nyaman dengan suhu yang beda dengan tubuh kita. Nah, oleh karena itu kita mendinginkannya dengan cara mencampurkannya dengan air dingin. Nah, kondisi ini itu terjadi pertukaran energi dari yang panas ke dingin, terjadi pencampuran energi sehingga energinya menjadi seimbang. Biasanya orang bilangnya keseimbangan termal. Termal itu suhu, jadi keseimbangan termal. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai asas Black, di mana asas Black ini merupakan prinsip pertukaran energi kalor yang pertama kali diukur. Ini di penelitian ini atau percobaan ini itu dilakukan oleh Joseph Black tahun 1928 sampai 1799. Dia merupakan ilmuwan Inggris. Dia melakukan percobaan tersebut. Bagaimana cara mendinginkan air panas. Jadi dia dengan cara mendingin, biasanya orang tiup ya, tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena suhu yang kita keluarkan dari mulut itu suhunya misalnya 30 ya. Kemudian airnya panas. Jadi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi kalau dilakukan pencampuran, bersentuhan langsung dengan airnya, itu perubahan energinya menjadi cepat. Nah, inilah yang kemudian dinamakan asas Black. Nah, alat untuk mengukur kalor jenis suatu zat, jadi misalnya air panas ditambah dengan air dingin, kemudian terjadi percampuran suhu di situ, suhu panas dengan suhu yang dingin, berarti suhunya akan terjadi perbedaan suhu awal dan suhu akhir, yang awalnya dingin menjadi hangat, yang awalnya panas menjadi hangat. Nah, untuk mengukur kalor jenis suatu zat, baik itu zat cair, padat ataupun gas, alat yang digunakan adalah kalorimeter, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat bagaimana sebenarnya itu asas Black, ya. Prinsip dari asas Black. Nah, terjadi pada saat kita mencampur air panas dan air dingin, itulah berlaku asas Black. Jadi asas Black itu proses peristiwa pencampuran zat yang bersuhu panas ke yang suhu yang lebih dingin sehingga terjadi kesetimbangan suhu. Nah, di sini ada rumusnya asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Ada yang masih ingat apa itu Q? Minggu lalu ini. Kalor siapa itu? Asia. Oke, Asia 2 poin. Asia. Jadi Q lepas untuk asas Black itu tadi kita sudah tahu ya. Asas Black itu adalah pencampuran suhu panas ke suhu yang lebih dingin. Nah, itu dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. Artinya seperti apa? Kalor yang dilepaskan. Jadi kalor yang dilepaskan itu artinya air panas dia melepaskan kalor karena dia suhunya lebih besar. Kemudian sedangkan Q terima adalah kalor yang diterima. Yang diterima artinya di sini air dingin itu menerima energi atau menerima kalor dari suhu yang lebih panas, ya.
Jadi asas Black adalah Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor yang dilepaskan itu nilainya sama dengan kalor yang diterima. Jadi misalnya air melepaskan, ya yang awalnya dia mendidih, dia dicampur dengan air yang dingin. Air yang dingin ini menerima kalor sebesar kalor yang dilepas oleh air panas. Sama seperti proses kalau aksi reaksi di gerak, tapi ini di suhu ya. Kalau aksi reaksi itu kalau kita memberikan aksi, misalnya ibu guru mendorong tangan kanan ya oleh tangan kiri, didorong. Jadi kalau besarnya dorongan yang diberikan oleh tangan kiri itu akan diterima sama besar oleh tangan kanan. Sama seperti ini, asas Black. Kalor yang diterima itu sama dengan kalor yang dilepas, atau kalor yang dilepas sama yang diterima. Ini kalau kita balik-balik sama saja karena dia sama dengan, bukan lebih besar atau lebih kecil ya. Sehingga dikatakan kalor yang dilepaskan oleh air panas sama dengan kalor yang dilepas oleh air dingin. Dilepas. Ini diterima ya, bukan dilepas. Artinya ketika terjadi pencampuran antara air panas dan air dingin, air panas ini melepaskan energi. Jadi kalau kalor itu dia energi yang dilepaskan ya, sehingga suhunya turun. Dan air dingin menerima energi sehingga suhunya naik. Nah, inilah prinsip dari asas Black. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Kalorimeter, kita sudah bahas tadi ya, kalorimeter. Kalorimeter ini artinya alat untuk mengukur kalor jenis suatu zat. Nah, kalorimeter menggunakan teknik pencampuran dua zat dalam satu wadah, atau disebut asas Black ya. Jadi ada suatu alat, dia bentuknya seperti panci ya. Kalorimeter dia ini alatnya itu untuk mengukur kalor yang ada pada zat tersebut, dua zat yang dicampur. Nah, kalorimeter didesain agar pertukaran kalor hanya terjadi dalam bejana. Jadi dia kayak panci bejana. Bejananya bejana kalorimeter, dan menghindari pertukaran kalor yang hanya terjadi dalam bejana kalorimeter, dan menghindari pertukaran kalor ke lingkungan sekitarnya. Jadi kalorimeter itu bejananya itu didesain agar suhu yang ada di luar tidak mempengaruhi pencampuran yang ada di dalam. Kalau misalnya kita menggunakan teh ya, teh panas sekali, kita campur dengan air ya, kemudian tehnya menjadi hangat. Tetapi pada proses pencampurannya ada pengaruh dari luar. Jadi misalnya suhu lingkungan. Misalnya di Indonesia, suhu ruangan di Indonesia itu, ada yang tahu suhu ruangan berapa? Nggak ada yang tahu? Nah, kalau tubuh kita manusia, itu suhu normalnya kita berada di 30 atau 31 derajat Celcius ya, suhu normal kita. Nah, ketika kita berada di suhu 32, 34, 36, itu berarti kita sudah berada dalam kondisi demam. Kalau orang sekarang kalau pakai alat termogan ya, yang ditembak itu di suhu, kalau kita suhunya 37 derajat Celcius, itu kita harus tidak boleh beraktivitas di luar, dianggap dia sudah demam. Kalau suhu normalnya kita 30 sampai 32. Kalau 33, 34 itu dia sudah bukan lagi suhu normal. Nah, kalau di Indonesia suhu ruangan beda lagi, bukan 30-32, tapi dia lebih rendah dari suhu tubuh kita, yaitu 28 derajat Celcius. Ini standarnya suhu ruangan di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya tubuh kita lebih panas daripada suhu lingkungan, ya. Jadi kalau misalnya kita bikin teh, berarti suhu di lingkungan sekitarnya itu 28 derajat Celcius. Berbeda kalau kita melakukan pencampuran air
itu berada, misalnya kita berada di Alaska. Di Alaska suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Jadi ketika kita mencampurkan air mendidih dengan air dingin, itu suhu lingkungan akan mempengaruhinya. Dia berarti lebih cepat dingin dibandingkan kalau kita mencampur air panas dengan air dingin di Indonesia, karena suhu ruangan yang berbeda. Karena itu dia bersentuhan langsung dengan lingkungan. Berbeda kalau kita menghitung asas Black sesungguhnya menggunakan wadah yang sudah dipatenkan, yaitu namanya kalorimeter. Jadi kalorimeter ini ketika kita melakukan pencampuran antara suhu panas dan suhu dingin, itu suhu di luar, suhu lingkungan tidak akan mempengaruhi proses pencampurannya. Jadi kita bisa mengurangi sedikit trouble pada pengukuran. Tapi kalau misalnya kita tidak punya bejana kalorimeter, kita bisa gunakan saja alat yang ada. Jadi misal suhu tetap dipengaruhi oleh suhu lingkungan, ya. Oke, sampai sini paham tentang asas Black? Ya Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video ya tentang asas Black agar kalian lebih paham lagi. Nah, di video ini nantinya akan ada soal ya, soal yang akan kita bahas bersama. Nah, soal ini mungkin bisa Ibu guru masukkan, bisa juga tidak. Jadi kalian pelajarilah. Tadi terselai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada nasi goreng di atas meja. Suara videonya Ibu kedengaran tidak? Kedengaran. Oke, jadi silahkan diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita masuk contoh soal yang pertama ya. Nah, pertama air sebanyak 3 kg. Suhu awalnya 20 derajat Celcius. Dicampur dengan air. Halo? Suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Telingaku. Terus. Oke, kita lanjut ya. Mana ya tadi itu? Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini,
langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus menuliskan apa yang diketahui, ya. Jadi di sini air sebanyak 3 kg. Suhunya 20 derajat Celcius. Dicampur dengan air sebanyak 5 kg, suhunya 60 derajat Celcius. Nah, dilihat dari soal ini sampai di sini ya soalnya. Berarti suhu yang lebih tinggi adalah yang 5 kg karena dia 60 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang lebih rendah adalah 20 kg dengan jumlah 3 kg. Nah, ditanyakan tentukan suhu campuran kedua air saat mengalami keseimbangan termal. Saat mengalami kesetimbangan energi. Di mana diketahui bahwa C air, C kecil ya. Kedengaran tidak suara Ibu? Kedengaran, Bu. C kecil masih ingat pelajaran kita minggu lalu? C kecil itu apa? Kalor jenis, Bu. Apa suara itu kalor jenis? Siapa yang baru bilang itu kalor jenis? Mas Arni. Oke, 2 poin. Jadi di sini harus kita tahu kalor jenis air. Nah, Ibu Guru sudah memberikan kalian di tabel kalor jenis zat beberapa zat ya. Jadi silahkan perhatikan kembali tabel tersebut. Jadi kalau ada soal diperhatikan nilai C-nya. Nah, kita perhatikan kembali videonya. Nah, untuk benda satu, untuk benda yang 3 kg dinamakan, kita beri nama benda satu. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjawab dengan konotasi yang lain itu boleh. Misalnya kalian tulis MA dan MB atau M air 1 dan M air 2. Ini sama-sama air ya. Jadi kalau misalnya dia 2 zat cair yang berbeda, kita mau hitung kesetimbangan termalnya, berarti kita harus mengetahui 2 nilai kalor jenis benda tersebut. Misalnya kita menghitung berapa suhu campuran antara misalnya air dengan minyak. Jadi misalnya minyak goreng kita mau campur dengan air. Minyak gorengnya itu sudah dikuali dengan suhu yang sudah mendidih. Jadi kita harus tahu berapa titik didih minyak. Siapa itu lagi yang baru masuk? Reza itu siapa? Reza? Ini Reza baru pertama kali masuk kayaknya nih. Reza? Oh, Reza. Ya, Bu. Kita kayaknya baru masuk belajar fisika ya, Nak? Habis perbaiki laptopku, Bu. Oh, gitu. Ya, Tapi Bu. selama ini enggak pernah masuk kayaknya ya, Reza. Baru hari ini ya? Ya, Bu. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di pembahasan soal. Jadi ingat, kalau penulisan soal harus pertama diketahui, baru masukkan apa yang diketahui. Jadi yang satu, oke, sampai sini ya. Nah, Ibu Guru ulang supaya kalian paham. Setelah diketahui ini tidak ada masalah ya. Semua paham diketahui? Ya, Bu. M1 Ya, Bu. 3 kg, M2 5 kg, C air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini bisa lagi ditambahkan ya. Suhu T1 itu 20,
dan T2 dan 60. Sekarang yang mau ditanyakan TC. TC itu berarti TC. Berarti T itu suhu, C itu campuran. Jadi suhu campuran antara keduanya. Nah, di sini supaya kalian tidak salah menghitungnya, kita bikin garis bantuan ya. M1 dia memiliki suhu 60 dan M2 ya. M1 suhunya 20. Nah, karena M1 60 ditambah dengan 20 dicampur ke satu wadah, itu akan menghasilkan suhu yang baru, di mana suhunya pasti lebih rendah dari 60 dan lebih tinggi dari 20. Seperti ini. Berarti kita andaikan dia berada di tengah-tengah di antara 20 dan 60. Di mana yang suhu 60 itu dia melepas kalor karena dia lebih besar ya. Dan suhu 20 dia menyerap kalor karena dia lebih rendah. Nah, di sini kita akan menghitung delta T, delta T2 dan delta T1. Delta T2 itu rumusnya 60 dikurang TC. 60 dikurang TC. Dan delta T1 itu adalah TC dikurang 20. Kenapa rumusnya berbeda? Ini 60 duluan baru TC, ini TC dulu 60. Karena ini adalah dia, kita lihat posisinya TC ya. Delta T2 60 kurang TC. Jadi ini kita mau cari berapa delta T2-nya dan berapa delta T1-nya. Nah, di sini kita menggunakan rumus asas Black. Q yang diserap sama dengan Q yang diterima. Ada yang masih ingat rumusnya Q atau rumusnya kalor? Halo? Ada yang masih ingat rumusnya Q? MC delta T. Oke, siapa suara itu? Wasarni. Oh, Wasarni lagi, 2 poin ya. Jadi ingat Ibu Guru sempat minggu lalu suruh mengulang rumus ini. Rumusnya Q MC delta T. M adalah massa ya. Kemudian C adalah kalor jenis dan delta T adalah suhu campuran ya. Jadi sekarang kita lihat di sini. Sudah ada M-nya, sudah ada C-nya, dan sudah ada delta T di sini. Kita lanjut ya. Oke, sampai sini bisa tahu, bisa paham? Jadi Q serap dia menyerap kalor ya. Yang Q1 ini menyerap kalor. Q lepas, dia melepas kalor. Jadi Q serap M1 berarti massa 1 dikali C1 dikali delta T sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T. Dari mana ini? Dari rumus kalor yang minggu lalu. MC delta T. Karena asas Black itu adalah Q serap sama dengan Q lepas. Sehingga rumusnya kita tulis seperti ini. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ya? Ini jelas ya? Oh. Ya. Misalnya kalian ingin bertanya atau bingung dengan soal ini, silahkan langsung dipotong saja Ibu. Di Bu instruksi Bu mau langsung bertanya, silahkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tulis rumusnya, kita masukkanlah angka-angka yang sudah kita tulis diketahui. M1 kita masukkan 3 ya. C1 C-nya ini sama ya. Jadi tetap kita tulis C1. Kenapa kita tulis C1? Karena dia sama-sama kalor jenisnya air. Benda 1 dan benda 2 sama-sama air. Jadi tetap kita tulis 1 karena sebentar kita mau saling menghilangkan. Karena di sebelah sama di sini sama, berarti bisa kita langsung hilangkan. Nah, delta T1 yang ini tadi rumusnya. Perhatikan baik-baik, jadi jangan sampai salah. Supaya kalau ada soal seperti ini, kalian bikin bantuan seperti ini supaya delta T-nya itu tidak salah dan tidak tertukar. Ya, delta T1, TC dikurang 20. Saya masukkanlah M2. M2-nya 5, C2, delta T2 yang ini delta T2 60 kurang TC.
Oke, karena dia sama-sama air, benda satu adalah air dan benda dua adalah air, jadi ini bisa kita saling menghilangkan. Jadi karena nilainya di sini di sebelah misalnya nilainya 4.200, di sebelah kiri juga 4.200, itu berarti sama. Kiri dan kanan nilainya sama, berarti bisa kita saling menghilangkan. Nggak usah kita hitung karena dia sama. Misalnya di sini 4, di sini juga kali 4. Kalau dia sama seperti itu, kita hilangkan saja supaya tidak usah kita hitung karena dia hasilnya sama, ya, untuk menggampangkan, untuk memudahkan kita menghitung. Oke, untuk baris ketiga ini dari perhitungan, jadi karena ini C1 kita sudah hilangkan dan C sudah hilangkan, karena ini dalam kurung, berarti kalau dalam kurung itu kita kali 3 dikali TC, hasilnya 3 TC. Ini tanda minus, ditulis tanda minus. 3 dikali 20 hasilnya 60. Oke, untuk yang ini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut di ruas kanan. 5 dikali 60. Hasilnya adalah 300. Kemudian 5, ini tanda minusnya, ditulis tanda minus di sini. Kemudian dikali lagi 5 dikali TC, hasilnya 5 TC. Ya, yang kita mau cari ini TC. Ini TC yang kita mau cari. Nah, kita lanjut. Oke, nah sekarang untuk baris keempat ini, kita akan mengumpulkan semua yang sama jenisnya supaya kita bisa melakukan operasi matematika di dalamnya. Ya, 3 TC yang sejenis adalah 3 TC sejenis dengan 5 TC, ya, karena di belakangnya ada TC sehingga bisa kita lakukan operasi matematika padanya. 60 dia sejenis dengan 300. Sekarang kita mau pindah kita mau kumpulkan semua yang sejenis. Nah, pertama 3 TC kita mau kumpulkan dengan 5 TC. Perhatikan 5 TC tandanya negatif kan? Ketika dia pindah ruas, jadi lihat 5 TC berada di ruas kanan. 3 TC berada di ruas kiri. 3 TC ini kita tulis 3 TC, tetap dia berada di ruas kiri. Sedangkan 5 TC kita mau pindahkan ke ruas kiri. Kalau dia negatif, pindah ke ruas kiri jadi positif. Sehingga menjadi 3 TC ditambah 5 TC. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sekarang kita lihat yang ruas kanan. 300 berada di ruas kanan. Kita turunkan dia tetap di ruas kanan. Berarti tandanya tidak ada yang berubah di depannya karena dia memang berada di ruas kanan. Sekarang yang 60 kita mau pindahkan, kita mau kumpulkan dengan 300 di ruas kanan. 60 minus 60 ada di ruas kiri. Tandanya negatif. Kalau dia pindah ruas, berarti tandanya menjadi positif. Berarti 300 tambah 60. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau kita kerja, 3 TC tambah 5 TC berapa? 8 TC, Bu. 8 TC. Sama dengan 300 tambah 60 berapa? 360, Bu. Oke, jadi di sini 8 TC sama dengan 360. Oke, jadi perhatikan di sini ya. Ini tadi 8 TC sama dengan 360. Nah, ini 8. 8 ini kita mau pindah ruas supaya TC tinggal sendiri karena TC yang ditanya ya. TC suhu campuran yang ditanya. Nah, 8 dengan TC hubungannya 8 dengan TC adalah kali.
8 kali TC sama dengan 360. Hanya ini 8 kalinya tidak ditulis. Jadi kalau di fisika ada seperti ini, artinya itu 8 kali TC, atau orang biasa tulis 8 titik TC, atau biasa ditulis 8 kali TC. Tapi di fisika kebiasaan itu coba ditulis 8 TC sama dengan 360. Jadi karena ini kali, kalau pindah ruas itu jadi bagi. Kalau tadi yang di atas, kalau minus pindah ruas jadi plus. Plus pindah ruas jadi minus. Kalau bagi kali 8 kali TC kali 8 ini, begitu kali dia pindah ruas dia jadi bagi. Makanya 360 dibagi 8. Nah, ini tinggal kalian hitung saja. Ini pelajaran matematika, kalau kalian tidak tahu ini sudah keterlaluan ya. Sehingga didapatlah suhu campuran 45 derajat Celcius. Jadi TC yang di sini adalah 45 derajat Celcius. Jadi suhu campuran antara air yang jumlahnya 3 kg pada suhu 20 derajat Celcius ketika dicampur dengan 5 kg suhu 60 derajat Celcius, itu hasilnya 45 derajat Celcius. Oke, soal pertama paham? Paham, Bu. Ya, Bu, Oke, ya, Bu. di soal kedua, dan silahkan Ibu Guru akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakan soal kedua, dan Ibu Guru akan memberikan poin untuk soal tersebut. Siapkan catatannya. Oke, sekarang jamnya Ibu Guru menunjukkan jam 10, pas. Ibu Guru kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal ini. Yang bisa menjawab, itu Ibu Guru akan kasih 5 poin. Silahkan dikerja. Rumusnya seperti tadi ya. Caranya juga seperti tadi, tetapi di sini suhunya sudah ditahu, suhu campuran 35. Yang mau ditanyakan itu masanya air panas. Anggaplah air panas itu M2. Yang air dingin M1. Silahkan ya, yang sudah dapat silahkan di kolom chat. Juvita sakit, tuh bertulis ya. Juvita sakit. Aldi data keluar terus. Di mana Kak Aldi udah berada? Aldi jelek jaringan. Sarni kesimati mikmu. Wasarni kesimati mikmu.
Sekarang hafal. Oke, sudah selesai. Surah Al-Ikhlas 1, 2, 3. Masih ada 2 menit ya. Ini semua. Siapa yang keluar? Apa itu ini? Bikin surat kalau. Oke, sudah menunjukkan pukul jam 10.05 di jamnya Ibu Guru. Adakah yang sudah bisa menjawab? Ada yang sudah selesai? Ibu Guru tambahkan 5 menit ya. Ibu Guru berarti tunggu jam 10:10. Tambahkan lagi 5 menit. Tiara, ini ya, raise hand, angkat tangan. Tiara sudah dapat jawabannya? Tiara, ini ya. Tiara melakukan raise hand, angkat tangan ya. Tiara sudah selesai? Halo Tiara. Tiara sudah selesai? Belum Bu, sama si cari jawabannya. Oh, tapi ini angkat tangan. Udah Bu, ketindis. Oke, silakan tindis kembali resennya supaya angkat tangannya hilang. Oke. M2-nya sama dengan 800. Berapa Wasarni? 800 kilogram. 800. 800 apa? Masalah. Masa panasnya 0,8 kilogram sama dengan 800. Masih salah ya? Dihitung, perbaiki kembali, diperhatikan baik-baik satuannya. Jadi masih belum benar. Wasarni ya. Oke. Tadi jawaban sudah dijawab sama Wasarni, tapi belum benar ya. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain untuk menjawab. Silahkan dihitung.
Masih ada 2 menit lagi. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya sama seperti tadi, hanya ini di bagian T-nya itu sudah ditahu delta TC-nya, tinggal dimasukkan saja nilai M-nya. M yang dicari M2, massa dari suhu air panas. Soalnya saya tampilkan kembali ya. Berapa? 40/50. Masih belum. Kalau 40/50 dikerja, jangan 40/50 dibagi lah. Jangan disuruh ibu guru bagi. 5, Bu. Masih belum benar, Asya. Cara. Nah, aku itu total enggak? Ini soalnya ya. 0,85 Bu. Masih salah. Arifi ya? Iya Bu. Masih salah. Jangan sampai kalian ulangan nanti minggu depan ibu guru munculkan soal. Jadi ada soal menghitung, soalnya mirip seperti ini tapi angkanya ibu guru ganti. Tinggal kalian masukkan rumus. Masa belum ada yang benar ini? Ibu guru naikkan poinnya, bukan 5, ibu guru kasih jadi 7 poin. Ibu guru masih tunggu sampai ada yang benar dan ibu guru minta kalau sudah benar dia jelaskan ke teman-temannya cara menjawabnya bagaimana. Coba mencari dulu di Cmart kesan bukunya itu. Ya. Mau ikut. Kenapa tadi inisiatif tidak langsung ke ICMart? Tidak ada. Dan itu isi saya tidak tahu ribu. Coba isi. Buku mau isi mau. Ke Cimat tadi. Yang Mau ikut nomornya. ya itu pakai Nomornya. Ada ke kelasnya. Mami saya ikut nak. Kalau punya baju
Bagaimana, sudah ada yang selesai? Sama banget kita rumus kedua. Halo? Minus 15, Arifin masih salah, nak. Arifin, terus Arif, minus 5 benar, masih minus 15 masih salah. Oh, Sarwi, sudah dapat? Aduh, kalian ini katanya ngerti Bu. Giliran dikasih soal, diputar sedikit, kalian sudah tidak bisa menjawabnya. Jadi kalau ulangan, itu siapkan memang cakarannya ya. Masa tidak ada yang bisa menjawab soal ini soal gampang. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang isi. Mana ada? OFX 13. Ada yang bisa? Resa keluar lagi. Masa ini biar satu soal ini soal gampang, tidak ada yang bisa di kelas ini. Cuma 1, 2, 3. Ada 3. PJ sisa PJ kan. Oke, jamnya Ibu Guru sudah jam 10:16. Kalau tidak ada yang bisa, kita jawab bersama-sama ya. Nah, perhatikan ini soal baik-baik. Ibu Guru tidak akan kasih kalian tugas, ya. Silahkan kalian sendiri yang berusaha belajar di rumah. Kalau ujian, soalnya mungkin adalah salah satu soal yang akan Ibu Guru masukkan adalah soal seperti ini. Tapi angkanya sudah berubah, ya, bukan ini lagi. Nah, perhatikan baik-baik. Soal ini ya. Tunggu ya, Ibu Guru lagi not responding ini PowerPoint-nya. Sambil menunggu dia respon, saya masih tunggu jawaban kalian ya. Kayaknya kita tutup saja ini. Oke, Ibu Guru tutup PowerPoint-nya dulu ya. Sabar ya. Oke, sekarang kita akan menjawab soal yang tadi ya. Ibu Guru bukanya di mana ya? Ibu Guru buka PowerPoint ya. Sekali dulu deh. Yang warna putih, yang hitam.
Cari saja di situ. Aduh. Sabar ya. Apakah ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Kita akan jawabnya di sini ya. Hapus dulu ini. Kita akan insert text box. Oke. Apa yang diketahui? M1 berapa? 4. 4 apa? 4 kilogram. Kilogram. Oke. Kemudian apa lagi selain M1, M2 berapa? M2 yang dia ya. Apalagi yang diketahui selain M1? T1 sama dengan 50 derajat Celcius. T1, tunggu T besar ya. T1 itu sama dengan berapa? 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Salah. Derajat gini saja deh. Sudah. Kemudian apa lagi yang diketahui? T2 sama dengan 85 derajat Celcius. T2 ini kok nggak mau kembali. T2 sama dengan 85 derajat Celcius. Oke. TC ya. TC berapa? 35 derajat. 35 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan M2. M2 sama dengan titik-titik, satuannya adalah kilogram ya. Nah, sekarang rumusnya dilepas penyelesaian. Ki lepas sama dengan Ki terima. Berarti M1 dikali C1 dikali delta T atau TC ya. TC sama dengan M2, mana sama dengannya ini? Sama dengan M2 dikali C2 dikali, Ibu Guru udah tulis kali ya. Kalau di fisika itu kali bisa tidak ditulis, tapi artinya itu kali. Bisa ditulis kali, bisa ditulis titik, bisa tidak ditulis. Dikali TC. Oke. Kita lanjut, M1 nilainya 4. Karena nilai C-nya 1, C1 dan C2 itu sama-sama air, ya. Bukan air dicampur minyak atau air dicampur oli, tapi sama-sama air, berarti nilai kalor jenisnya itu sama. Jadi kita coret saja nilai C. Jadi di sini C-nya saya tidak masukkan, ya. Langsung kita ke TC. TC-nya berapa? 35 derajat Celcius. 30. Bukan. Rumusnya TC itu, kita ingat rumusnya TC yang pertama tadi, kalau Q lepas berarti dia melepaskan kalor, ya. Berarti kalau melepaskan kalor berarti nilai 85-nya ini dikurangi 35 ya. Ya, Bu. Jadi kita masukkan dalam kurung 85 dikurangi 35. Ya. Oke, sama dengan di sini M2 salah. Yang T2 itu 85 ya. Berarti ini salah. Kalau 4 itu berarti
Yang pertama dia harusnya dalam kurung 35 kurang 25 ya, T1. Oke. Sama dengan M2 tidak ditahu ya, yang dicari dalam kurung 85 dikurang 35. Oke. 4 dikali 35 kurang 25 berapa? 10. Dikali 10 sama dengan ya M2 85 kurang 35 berapa? 50. 50. Ini WhatsApp-nya sudah hampir. Hanya dia kurang teliti. Ya, 4 kali 10 4 kali 10 40 sama dengan M2 kali 50 ya. Nah, sekarang yang mau dicari M2. M2 sama dengan, lihat, kalau kita mau yang mau dicari M2, ini kan M2 dikali 50 berarti 50 akan berada di bawah. Karena dia kali ya. Jadi 40 dibagi 50. Ya. 40 dibagi 50. Betul tidak? Berapa itu? Betul tidak ya ini? Tunggu dulu ya. Ibu guru lihat dulu videonya. Ya. Nanti memberikan kos kaki. Kelihatan di layar kan? Kelihatan, Bu. Ya sabar ya, ini lagi proses. Sabar ya. Oh, ini salah kali. Oh, ini salah kali. Oke, ini tadi di sini dia salah kali ya. Rumusnya ini berarti kuasa ini tadi benar, sudah 40/50. Jadi 4 dikali 10, di sini harusnya 40. Di sini dia tulis 400. Dia salah kali ya. Berarti 40/50 0,8 ya. Coba Ibu guru pakai kalkulator. Taruh di komputer. Kelihatan tidak kalkulatornya Bu Guru? Kelihatan, Bu. Sabar. 40 dibagi 50. 0,8 ya. Tadi Wasarni dia jawab berapa sih? Wasarni tadi jawabannya 800. Masih salah juga. Harusnya ini ya. Harusnya 0,8 kilogram. Massa dari air panas. Saya tutup saja ini ya. Jadi ini massa dari air panas yang diberikan ibu pada air mandi baby itu 0,8 kilogram. Ya, seperti itu. Ini gampang ya. Susah tidak? Kenapa dari kalian tidak ada yang bisa menjawab? Tadi Wasarni sudah sampai di 40/50, tapi dia kasih jawabannya 800, bukan 0,8. Ada yang jawab 15, ada yang jawab 25, tapi tidak ada yang menjawab 0,8. Ini susah tidak soalnya? Susah, Halo? Bu. Loh, kok di mana ini kan sudah jelas, dilepas sama kita terima, masukkan saja angkanya, MC delta T, sesuai yang diajarkan tadi. Lihat kalau 4 ini M1 delta T1 dia 4 dengan 25. Berarti di sini yang 25 yang dikerja. Kalau TC ini
dan jangan sampai kayak tertukar tadi Bu Guru ya, 85 kurang 35 itu kan pasti hasilnya jadi salah. Jadi perhatikan M1 dengan T1, M2 dengan T2. Tinggal dimasukkan di rumus, masukkan angkanya, lakukan operasi matematika. Kalau kalian tidak tahu bagi 40, bagi 50, Ibu Guru mau menyeram yang angkat tangan. Karena itu bukan bagian Ibu Guru. Harusnya guru matematika itu yang ajarkan kalian. Tapi kalau ini saja 40, bagi 50 kalian tidak bisa, bagaimana kalian mau bisa tahu fisika? Sudah rumus, tidak tahu masukkan, terus tidak tahu menghitungnya. Susah itu. Apalagi kalian nanti di pelajaran logika komputer, itu menghitungnya seperti ini. Nanti ada menghitung-hitung di logika komputer, angka 0 dan 1 kalian akan menghitung bagaimana angka kalau bilangan biner, bilangan okta, itu kalian harus bisa menghitung. Kalau kalian merasa diri tidak sanggup, ya jangan masuk di RPL. Nanti kasihan gurunya mengajar kalian, karena kalian tidak paham-paham juga. Oke? Jadi pelajari baik-baik contoh yang Bu Guru berikan. Nanti Bu Guru akan masukkan, apa lagi? PowerPoint-nya ke GC. Sekali lagi tidak ada tugas hari ini, ya. Minggu depan kita ulangan. Salah satu materinya adalah tentang asas black. Nah, sebelumnya ini sudah jamnya Bu Guru jam 9.31, berarti jam 10.31 waktunya sudah habis ya. Ibu Guru mau ada satu orang yang memberi kesimpulan apa itu sebenarnya asas black. Ada yang bisa? Ibu Guru tadi sudah jelaskan tentang asas black. Apa itu asas black? Anda ada yang bisa simpulkan? Oke, Asya, silakan Asya. Asas Black merupakan prinsip pertukaran energi pada pertukaran kalor yang pertama kali diukur oleh Joseph Black, yang merupakan seorang ilmuwan Inggris. Oke, Inggris, boleh. Oke, 2 poin untuk Asya ya. Jadi asas Black itu kalau kita rumuskan untuk gampang mengingat asas Black adalah Q lepas sama dengan Q terima. Jadi kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Oke? Oke? Jadi sampai cukup hari ini materi kita tentang suhu dan kalor. Minggu depan kita akan masuk di bab berikutnya dengan KD yang berbeda. Tetapi ini akan ulangan harian di minggu depan ya. Ulangan hariannya itu Ibu Guru akan silahkan kalian kumpul semua di room. Dan Ibu Guru nanti Ibu Guru akan jelaskan bagaimana sistemnya supaya Ibu Guru memang mengetahui betul-betul kemampuan kalian tanpa bantuan dari siapapun, baik itu Google, buku, ataupun cara yang lain. Jadi Ibu Guru mau memang kalian itu bisa menjawab karena kalian belajar. Jadi belajarlah, karena ujiannya minggu depan adalah lisan. Ya. Jadi Bu Guru tanya, kalian langsung jawab. Bu Guru tanya, langsung menjawab. Oke, sebelumnya kalian silahkan aktifkan kamera karena Ibu Guru mau absen kamera. Silahkan diaktifkan kameranya, Nak. Oke, Wasarni sudah muncul, Arifin, Andre, yang lain belum muncul di kamera Bu Guru. Shalomita sudah aktif, Alifa, Ayu. Yang lain silahkan, Deviana sudah muncul, Awal sudah muncul, Asya. Yang lain Ahmad Maulana. Ayo yang lain aktifkan kameranya. Ibu Guru mau absen. Oke. Sabar ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.